Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dodek Mentawai. Pada kesempatan video kali ini saya membuat video tutorial bagaimana memanfaatkan sebuah router mikrotik. Ini digunakan untuk memanage klien, diibaratkan jaringan yang ada dalam sebuah sekolah. Di situ ada dua buah lab. Di sini ada dua buah lab, lab A, lab B diibaratkan. Di mana lab A itu terdapat jumlah host diperkirakan sekitar 40 klien. Lab B juga demikian. Terus juga terdapat user atau klien menggunakan wireless seperti adanya guru dan siswa pada sekolah tersebut. Nah, di sini saya menggunakan router seri 951 untuk memanage jaringan ini. Oke, langsung saja saya sedikit membahas dalam topologi penggunaannya dalam jaringan ini. Di sini adanya akses internet berupa internet itu dari IndiHome. Ini internet boleh dari mana saja ya, yang penting sumber internet. Kebetulan yang saya gunakannya ada akses dari IndiHome. Ini bakal dipasang di port pertama di nomor 1 ya. Terus Ethernet 2 dan 3 ini untuk jalur lab. Untuk nomor 2 itu lab A dengan IP 10.1 nanti direncanakan. Terus di jalur 3 itu digunakan untuk lab B dengan IP 20.1. Dan ini dua lab ini dibatasi nanti bandwidth sekitar 256 dan 512 upload downloadnya. Ini tinggal disesuaikan saja bagi viewers tergantung akses internet yang masuk dalam jalur sekolah tersebut. Terus adanya klien wireless untuk guru, nanti diberi speed atau bandwidthnya sekitar 512, upload dan downloadnya 1 mega. Nah, terus adanya user siswa. Nah, ini cukup satu akun ya, satu akun untuk 20 orang pengguna. Bagi viewers tinggal disesuaikan saja. Ini kebetulan saya buatkan aksesnya 512K dan 512K untuk upload download. Terus pada router ini nanti direncanakan SSID atau nama sinyalnya SMK hotspot. Kebetulan yang saya setting sepantau ini adalah SMK hotspot dengan IP 30.1 untuk jalur wireless. Terus adanya konfigurasi tambahan seperti yang pertama itu ada Facebook. Jalur kabel diblokir, berarti jalur lab A dan lab B ini akses Facebook diblokir. Kebetulan kenapa alasannya demikian saya blokir? Karena kebiasaan di lab ya, pada saat praktikum kalau akses internet sudah masuk, siswa biasanya sibuk bermain Facebook. Nah, untuk mengantisipasi hal demikian, mengerjakan hal yang tidak penting, makanya lebih baik kita blokir saja khusus Facebook. Kalau YouTube dan yang lain-lain saya rasa tidak jadi masalah. Terus akun siswa terschedule. Dalam artian terschedule adalah akun siswa ini akan aktif pada jam-jam tertentu. Contoh, pada saat bel masuk mulai pembelajaran di kelas, nah akun siswa ini posisi tidak bisa digunakan. Pada saat bel istirahat berbunyi, nah, nanti akun siswa baru bisa digunakan. Bel masuk lagi ke dalam kelas, itu akun siswa tidak bisa digunakan lagi. Begitu seterusnya sesuai kondisi lapangan bagi viewers yang lain. Nah, untuk guru tidak terschedule ya. Terus adanya jadwal router reboot. Nah, ini sangat penting sekali ya, sangat penting sekali karena router ini juga butuh penyegaran ibaratnya. Oke, kira-kira begitulah penjelasan singkat akan topologi yang mau kita kerjakan dalam video ini. Jikalau ada viewers kebingungan atau pertanyaan atau saran atau komentar, silahkan dicoret di kolom komentar ya. Dan berikut juga, jikalau dirasa bermanfaat dan berguna, silahkan di-share di media sosial masing-masing. Terus yang paling penting itu adalah bantu channel dengan subscribe-nya. Dan jangan lupa tombol lonceng diaktifkan biar tidak ketinggalan update tutorial terbaru dari saya. Oke, baiklah kita langsung beraksi mengerjakan tantangan dari topologi ini. Ikuti tahap per tahap agar kalian tidak bingung dalam pekerjaan mengikuti tutorial saya. Langsung saja kita ke tahap kerjanya. Kita minimize terlebih dahulu ini. Nah, di sini sudah saya siapkan langkah-langkah pekerjaan ya, dari awal sampai terakhir ya, dari nomor 1 sampai terakhir hingga tahap pengujian nanti. Nah, bagi yang ingin nanti silahkan di-download, ada di link deskripsi. Oke, langsung kita ke tahap pekerjaan nomor 1
ya, yaitu pasangkan kabel pada router sesuai topologi. Dalam video ini tidak saya tampilkan, sebenarnya routernya sudah terpasang secara asli langsung ya. Ini saya pasang, ini kebetulan saya lagi meremote di posisi nomor 2 komputer yang saya gunakan ini. Saya pasangkan, dan internet juga sudah terpasang ke nomor 1 ya. Internet sudah terpasang ke nomor 1, terus komputer yang saya gunakan untuk meremote, konfigurasi routernya sudah ada di port 2. Ya, tampak ya. Nah, viewer silahkan disesuaikan saja. Terus yang kedua, matikan firewall. Nah, dan VirtualBox adapter jikalau ada pada komputer yang digunakan. Langsung kita matikan dia, langsung ke sini. Open network and internet ini, terus itu ada internet. Terus ada pada bagian network and sharing center. Nah, di sini ada bagian sharing adapter setting. Nah, di sini VirtualBox sudah posisi abu-abu, sudah mati tandanya. Terus firewall di sini pada bagian bawah, di situ ada Windows Defender Firewall. Nah, ini hijau berarti lagi aktif, kita matikan terlebih dahulu. Tujuan mematikan ini ditakutkan nanti MAC address dikunci oleh firewall, makanya lebih baik kita matikan saja. Oke, tinggal diokekan. Nah, ini sudah merah berarti sudah mati, tinggal kita tutup. Oke. Nah, langkah berikutnya jalankan Winbox dan reset router, kemudian login lagi. Oke, langsung kita buka Winbox. Nah, saya menggunakan Winbox di sini, Winbox 64, karena komputer Windows 10 ini saya gunakan ini. Kalau Windows 7 bisa menggunakan yang versi 2 ya. Oke, langsung ke ini, tinggal di run. Nah, ini. Nah, di sini sudah terdetek MAC address dan IP address 00. Ini kebetulan router yang saya gunakan ini sudah saya reset. Jadi tidak perlu saya reset lagi. Jadi bagi viewers ditakutkan menggunakan router yang sudah tersetting, daripada bercampur aduk lebih baik reset terlebih dahulu. Oke, ini tidak saya reset karena sudah direset. Langsung klik MAC address, langsung saya connect saja. Oke, jika sudah di connect, nah ini dia kira-kira. Ini saya tutup semua. Sudah ada. Terus tahap berikutnya adalah setting nama interface. 1 publik, 2 LAN A, 3 LED B. Maaf, LED A, LED B. Nah, di sini pada bagian interface. Nah, ini header 1 ya, header 1, tinggal double klik. Nah, tinggal kita tulis ini contoh publik, saya kasih nama, atau ganti internet juga tidak masalah, sesuaikan saja bagi viewers. Tinggal di klik OK. Terus Ethernet 2, Ethernet 2. Ini namanya adalah lab A. Lab A. Di OK lagi. Terus Ethernet 3 kita buat ini lab B. Apakah ini wajib? Tidak, ini tinggal disesuaikan saja bagi viewers ya. Berikut katanya adalah nomor 5, aktifkan wireless. Terus buat nama SSID, tidak usah dikasih password karena kita nanti bermain hotspot ya. Nah, ini pada bagian bawah ini ada yang ini masih abu-abu, tinggal kita centang. Ini sudah aktif. Nah, tinggal kita double klik. Nah, terus pada bagian wireless ya. Di situ kita ganti modenya AP Bridge. AP Bridge. Ini sudah. Terus SSID tadi rencana kita adalah SMK hotspot ya, atau disesuaikan bagi viewer. Sekali lagi saya katakan, saya buat sini SMK hotspot. Oke, jika sudah, ini sudah, tinggal di OK kan juga, aman. Berikut pekerjaannya nomor 6, aktifkan DHCP client. Nah, ini kita kebetulan sudah terhubung dengan internet ya. Kita pantau lagi gambar, ini sudah terhubung dengan internet. Nah, ini ada modem, ini sudah DHCP ya, dari modem ya. Nah, tinggal kita minta IP dari modem. Caranya kita masuk ke bagian di IP. Situ ada bagian IP DHCP client. DHCP client. Nah, terus di sini udah posisi tambahkan saja, klik tambah. Nah, kalau sudah ditambah, di sini arahkan interface-nya ke public, ke port yang pertama. Oke. Kalau sudah, tinggal di OK kan saja. Dan dilihat di sini
Apakah kita dapat IP? Nah benar, kita dapat IP dari modem untuk 243.2. Oke, untuk tahap berikutnya ini saya geser ke sini ya. Berikutnya itu IP address nomor 7. Nomor 7 ini sudah ya, tinggal ditutup saja. Ditutup lagi, ini kita arahkan ke, saya maximize biar enak. Ini nomor 7. IP address yang pertama itu 10.1 untuk lab A, 21 lab B, 30 wireless. Oke, langsung di situ ada di bagian IP, ada di bagian address. Nah, di sini tinggal kita tambah. Nah, di sini tinggal diketik saja 192.168.10.1 garis miring 24. Interface ini adalah jalurnya lab A. Ini untuk IP lab A. Tinggal di OK. Terus kita tambahkan lagi 192.168.20.1 garis miring 24. Ini untuk jalurnya lab B. Oke, tinggal OK lagi. Nah, kalau sudah ya tinggal kita satu lagi untuk wireless 192.168.30.1. Ini jalurnya wireless atau WLAN. Oke. Nah, pantau lagi nomor 7 sudah selesai. Berikut nomor 8. Ini kita tutup. Terus nomor 8 ada aktifkan firewall NAT masquerade. Nah, di situ ada di IP. Terus ada di firewall. Di sini ada firewall. Nah, di sini ada bagian NAT. Diklik yang NAT ya. NAT. Tinggal ditambahkan. Nah, di sini posisinya besarkan. Di situ srcNAT sudah chain, terus ada out interface, ini arahkan ke public atau interface internet. Terus langsung ke action, di situ ada masquerade. Nah, kalau sudah tinggal di OK saja. Oke, sudah muncul di sini dia. Sudah aman. Nomor 8 aman. Terus nomor 9 aktifkan DHCP untuk lab 1 dan lab 2. Oke, ini ditutup. Di situ ada di bagian menu IP juga, IP DHCP server. Nah, di situ ada DHCP setup. Nah, di sini yang pertama untuk lab A dulu, lab A. Terus kita next. Nah, ini mau dibuat IP 254 juga tidak apa-apa, atau mau dirubah silahkan disesuaikan. Ini kebetulan kliennya sebanyak 40, saya batasi lah sekitar 50 saja IP yang bakal diberikan. Oke, tinggal di next lagi, dan selesai. Oke. Berikut untuk DHCP jalur lab B, tinggal DHCP setup lagi. Terus lab B, next. Nah, ini saya batasi juga sebanyak 40, saya lebihkan IP menjadi 50. Terus saya next, terus nah sudah ada. Ini merah, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting IP sudah dibuat DHCP-nya. Oke, DHCP lab A, lab B sudah dibuat. Berikutnya pekerjaannya adalah di sini masih nomor 9. Nah, kita mau membatasi bandwidth pada jalur lab A dan lab B. Nah, di sini sudah saya sediakan script ya. Nanti silahkan bagi viewers, ini tinggal di download di link deskripsi nanti saya kasih, atau hubungi saya di akun media sosial saya. Nah, ini sudah ada. Kita bermain script di sini. Nah, ini tinggal di copy saja. Caranya adalah kita masuk ke bagian sistem, terus ada script. Ya, ada script ya di sini. Oke, saya tutup sebentar. Nah, ini membatasi bandwidth begini bisa sebenarnya kita langsung pada bagian QUI ya. Di sini ada QUI. Nah, cuman kalau di sini ditambahkan satu persatu ini kelamaan ya, kelamaan. Jadi kita gunakan cara cepat saja dengan script ya.
tutup lagi. Saya tidak pakai bermain kui yang ini, saya bermain script. Kita masuk lagi ke sistem. Di situ ada bagiannya script. Nah, script. Nah, terus di sini kita tambahkan. Nah, di sini. Nah, pada bagian script ini kita buat nama ini khusus lab A contoh. Ini lab A. Nah, pada bagian yang di sini yang di bawah kita balik ke Notepad. Ini sudah ada. Atau bagi yang tidak mau download silahkan di pause saja video ini dan dicatat ini. Ini tinggal di copy ya, tinggal di copy. Nah, kebetulan di sini IP 100 saya batasi. Tadi kan cuma 50, ini salah berarti. Ini saya ubah dulu. Saya ubah terlebih dulu. Ini 50 tadi ya. Tinggal di 50. Oke. Nah, di sini IP sudah benar. Oke, tinggal di copy saja. Tinggal kita copy. Di situ ada langsung copy. Nah, kita kembali lagi ke script. Nah, lab A sudah, tinggal di paste saja di sini. Nah, kalau sudah tinggal di apply. Kalau sudah di apply, terus jangan lupa kita run script, kita jalankan. Oke, coba kita klik OK. Coba kita pantau pada kui. Nah, ini lihat. Ini sudah otomatis muncul dia. Ya, sudah otomatis muncul. Oke, sebanyak IP sampai 50, tinggal disesuaikan saja. Nah, satu lagi untuk jalur lab B, gitu lagi. Tinggal ditambahkan lagi. Kita buat di sini dengan kode lab B. Nah, pada bagian ini juga kita copy lagi yang ini. Copy. Terus kita pastikan di dalam script ini pada source-nya. Paste, kalau sudah tinggal di apply, jangan lupa di run script, lalu di OK, tinggal ditutup. Coba kita pantau di kui apakah sudah masuk IP untuk lab B. Kui, maksud saya kui ya, untuk lab B ya. Nah, ini dia sudah ada. Oke, ini lab A sampai 50, terus lab B juga sudah aktif bandwidthnya per IP. Nah, ini sudah ada. Aman, tinggal ditutup saja. Oke, nomor 9 aman. Berikut adalah pekerjaannya. Nomor 10, aktifkan server hotspot jalur wireless. Jalur wireless. Nah, langsung saja kita kembali ke Winbox. Ini ditutup. Nah, sudah. Pada bagian IP di situ ada menu hotspot. Klik hotspot. Nah, pada bagian di sini di server ya. Ada hotspot setup, tinggal diklik. Nah, ini diarahkan ke jalur WLAN atau wireless. Tinggal kita next, tinggal di next. Oh, ada salah. Ada yang salah ya. Oke, kalau ada yang salah coba kita pantau IP address dulu. IP address jalur WLAN. Nah, oh iya, ini salah. Kenapa salah? Kita lupa memberikan netmasknya. Oke, netting berapa gitu kan. Jadi tinggal kita kasih saja di sini garis miring 24. Lupa, ini kelupaan. Oke, hati-hati viewers, makanya saya ingatkan tolong dipantau video ini dari awal, jangan di skip, jangan lompat-lompat ya. Nanti kebingungan. Oke, tinggal di apply. Oke, ini bagian IP address ya, tinggal ditutup. Apakah sudah ada? Sudah ada, aman. Tutup saja. Nah, kita kembali lagi ke IP hotspot tadi. Ini hotspot tadi. Tinggal kita hotspot setup lagi. WLAN sudah, posisi WLAN, terus next lagi. Nah, ini sudah ada. Next. Nah, ini sudah ada. Mau dibatasi berapa buah IP silahkan. Saya akan sesuai kebutuhan. Contoh di sini saya bagi sekitar 100 saja. Tinggal di next. Ini sertifikat posisi non, biarkan saja, terus next. Nah, ini DNS server, ini biarkan saja, next lagi. Nah, DNS name ini diisi, silahkan diisi. Ini gunanya untuk login, pada tampilan login ya, pada tampilan login klien nantinya. Contoh kita buat di sini www, besarannya saya usulkan, terus kita buat www.smkhotspot contoh.
.net. Ya, tinggal disesuaikan saja apakah SMK 1 apa terserah apakah namanya. Yang penting ini digunakan pada browser klien hotspot nanti untuk masuk ke tampilan login. Tinggal kita klik next. Nah, ini admin atau di sini boleh dikasih password. Contoh kita kasih password ini untuk password admin ya, admin hotspot. Contoh saya buat di sini SMK 1 2 3 4. Oke, kalau sudah tinggal kita next saja. Next. Oke. Nah, ini sudah aman. Server sudah aktif. Terus katanya di sini adalah buat profil limit untuk guru. Oke. Guru 512 1 mega upload download ya. Nah, di sini pada bagian server masih, terus kita lari ke posisi user profil. Nah, di sini ada user profil. Tinggal ditambahkan di sini. Nah, pada bagian name ini kita rubah. Contoh ini kita buat nama, kita caps saja. Contoh ini limit untuk guru. Nah, share usernya biarkan 1. Jadi ibarat share user ini maksudnya adalah jadi setiap guru hanya bisa menggunakan nama, akun, username dan password ini untuk 1 perangkat ya. Kalau digunakan untuk login ke tempat yang lain, kalau sudah sedang aktif itu tidak bisa lagi. Cukup 1 saja kita kasih. Terusnya di bawahnya ada rate limit. Nah, ini dia kita batasi. Tadi adalah 512 1 mega ya. Buat saja 512 K. K kecil ya. K kecil terus garis miring 1 M. 1 mega. Buat download. Kalau sudah tinggal di oke. Nah, berikut ini salah ini. Saya bisa copy saja ya. Ini untuk siswa ya. Untuk siswa itu 512. Nah, usernya user sebanyak 20. Ini disesuaikan saja. Terus di sini kita sudah ada guru, tinggal ditambahkan lagi. Kita buat di sini untuk limit siswa. Nah, di situ user kita ganti 20. Jadi satu akun bisa dipakai sebanyak 20 orang siswa nanti. Kita mau dilebihkan, mau dikurangkan, di sinilah kita bermain nanti. User dan kecepatan. Di sini kebetulan saya buat 512K. Tinggal disesuaikan saja, mau dipercepat atau diperlambat, silakan diturunkan atau dinaikkan. 512 ini kebetulan saya samakan saja 512 upload dan 512 download juga untuk siswa. Oke, kalau sudah tinggal di oke juga. Oke, sudah ada limit guru dan siswa. Terus permintaan berikutnya adalah buat user guru. Nah, ini guru ini kita buat sesuai nama. Nah, terus ada nama guru ya. Terus di sini kita tambahkan ya, ini sudah bagian limit. Nah, pada bagian ini sampingnya user profil ada user. Tinggal kita tambahkan. Pada bagian name, contoh di sini guru ada bernama guru Abu. Nah, Abu ya. Biar jangan repot, huruf kecil saya semua kita kasih. Untuk loginnya, passwordnya, contoh guru ini dia minta tahun lahirnya gitu. Tahun lahir guru ini tahun 90 ya. Kita buat 90. Ini emang tidak nampak ya. Tidak nampak. Kalau mau dimunculkan password yang di sini, ini bisa di bagian mana? Coba kita pantau ini, kita maksimalkan. Setting. Nah, ini di sini ada bagian setting ya. Di bagian setting itu ada hide password itu dimatikan. Nah, itu nampak di sini ya. Oke, kalau sudah ini user guru, satu orang guru bernama Abu, contoh passwordnya ini. Nah, profil limitnya kita arahkan ke limitnya guru ya. Oke, tinggal di oke langsung. Oke, akun guru sudah dibuat. Guru yang bernama Abu ya. Terus jikalau ada lagi guru yang minta buatkan user, tinggal ditambahkan lagi. Di sini ada tambah. Nah, di sini ada bagian user. Nah, contoh nama guru berikutnya kita namanya si Siti. Siti huruf kecil saja untuk user loginnya. Terus kita buat password, dia minta angka, contoh kita buat angka 85 gitu. Oke, kalau sudah pada bagian ini, nah
Nah, di sini ada limitnya, limit guru kita arahkan juga, terus kita oke juga. Oke, Abu dan Siti sudah ada terbuat. Oke, ini sudah ada 2 orang guru ya. Apabila banyak guru mau ditambahkan, silahkan di sini tetap sama langkah seperti yang tadi ya, tinggal ditambahkan. Terus nama gurunya siapa, passwordnya, terus arahkan ke limit guru ya. Oke, pada video ini cukup saya masukkan cukup 2 saja. Nah, berikut adalah buat user login guru sudah, terus buat user login siswa. Nah, kebetulan siswa ini satu akun saja untuk sebanyak 20 orang. Caranya sama seperti yang tadi, tambahkan juga. Nah, ini kita buatkan username-nya siswa. Nah, biar mudah diingat sama siswa saja kita kasih. Siswa atau pakai angka juga boleh. Yang penting ini tinggal di-share ke siswa. Nah, di sini arahnya nanti kita arahkan ke limit siswa. Tinggal di oke. Nah, sudah jadi. Nah, ini untuk guru. Terus untuk siswa sudah ada. Terus tahapan berikutnya adalah aktifkan web proxy. Web proxy dengan cache admin email admin ya. Silahkan disesuaikan. Tujuannya di sini adalah karena kalau kita coba kita pantau lagi gambar di sini ada permintaan Facebook mau diblokir ya. Berarti ini ada berkaitan dengan proxy server. Jadi kita aktifkan terlebih dahulu proxy servernya. Caranya adalah ini sudah selesai, tinggal ditutup. Pada bagian IP di situ ada paling bawah itu web proxy. Klik web proxy. Terus pada bagian general di situ ada enable dicentang. Terus pada bagian cache administrator, nah ini yang kata saya email admin ya, jadi disesuaikan saja. Kebetulan dalam video ini saya buat contoh dodek@gmail.com. Terus pada bagian cache on disk tinggal dicentang saja. Kalau sudah tinggal di oke. Oke, nomor 19 sudah. Nah, tahapan berikutnya adalah nomor 20. Blokir atau drop Facebook jalur lab A. Nah, caranya yang pertama tambahkan pada layer 7 protokol facebook.com. Nah, di sini ada bagian IP, itu ada di bagian firewall, Nah, pada bagian layer 7 protokol, nah di menu layer 7 protokol ya, tinggal ditambahkan. Di sini kita buat namanya Facebook. Ya, Facebook. Nah, pada bagian regexp ini kita buat domain atau nama facebook.com. Kalau sudah tinggal di oke saja. Oke, di sini sudah ada ditambahkan di layer 7 protokol di facebook.com ya. Kamu yang mau di drop atau diblokir, terus kita mundur ke belakang di posisi manggel karena di permintaan berikutnya ada penambahan mark connection ini ya. Mark connection ini. Caranya adalah ditambahkan posisi manggel lagi, tambahkan. Terus pada bagian general tuh kita arahkan chainnya itu forward. Terus pada bagian advance di situ ada layer 7 protokol, kita arahkan Facebook sudah. Terus pada bagian action ini kita arahkan ke mark connection. Nah, pada bagian new mark connection ini kita tulis mark illegal. Sudah tinggal di oke. Ini sudah nomor 2 yang bawah ini nomor 2 sudah. Terus yang tambahkan satu lagi mark Facebooknya dimanggil lagi. Terus tambahkan lagi posisi general. Di situ ada bagian chain forward. Terus kita arahkan lagi ke posisi connection mark packet. Di bawah ini ada bagian connection mark packet. Nah, ini kita arahkan ke mark illegal. Terus kita langsung ke actionnya itu mengarah ke mark packet. Terus di situ kita buat saja pada new mark packet ini
Facebook paket. Facebook paket. Oke, kalau sudah tinggal di oke. Oke, ini sudah ada 2 buah pada manggel. Nah, berikut ada permintaan tambahkan filter rule pada setiap lab. Lab A, lab B tambahkan filter rules ya, sesuai interface-nya. Kita masuk ke filter rules, ditambahkan saja, ditambahkan. Nah, pada bagian ini general ya, general. Terus posisi chainnya ganti forward. Terus kalau sudah pada bagian interface yang pertama kita arahkan ke lab A terlebih dahulu. Di lab A, terus mark paket. Ada pada bagian paket mark, ada paket mark. Ini kita coba arahkan ke Facebook paket. Oke, sini sudah bagian forward, lab A, terus Facebook paket. Terus pada bagian action kita jamkan. Terus pada jam ini kita buat jam target ilegal ini, yang ini. Di sini tinggal kita buat saja posisi ilegal URL Oke, sudah tinggal di oke saja. Yang pertama untuk lab A. Nah, untuk lab B tinggal kita tambahkan juga sama, general lagi, forward chainnya, terus in interface ini ganti ke lab B. Terus pada bagian paket mark, ini Facebook paket juga. Terus kita langsung ke action, kita jam. Nah, pada jam target ini sini sudah ada illegal URL ya, sudah ada, tinggal di klik saja. Kalau sudah tinggal di oke. Nah, sudah ada 2 buah. Nah, untuk tahap berikutnya ini NAT. Ini NAT untuk ngeblokir proxy ya. Oke. Sebelumnya kita tambahkan 1 buah filter lagi, di sini ada pada screen. Ini ada di bawah filter, di situ chain ilegal kita buat drop. Nah, pada bagian filter masih kita tambahkan general, di situ posisinya langsung IP, kalau filter chainnya ilegal, ganti ke ilegal URL. Terus langsung kita lompat ke action, kita drop, tinggal di drop saja. Kalau sudah tinggal di oke. Kita lihat ada 3 buah sini penambahan pada filter rules ya. Nah, kalau sudah baru kita nambahkan NAT-nya tadi untuk proxy yang ini ya. Nah, yang ini itu ada perintah aja kalau NAT. Nah, ini kalau secara script ya atau CLI. Kalau secara GUI nya masuk ke NAT. Nah, ini untuk menambahkan proxy, port yang menuju ke proxy, jadi dibelokkan ke proxy nanti. Nah, tinggal ditambahkan pada bagian general. Di situ ada bagian chainnya, ini SRC, kita ganti posisi DST, destination NAT. Terus protokol TCP kalau sudah, terus DST port dibuat 80 HTTP ya. Terus in interface nya kita arahkan ke lab A yang pertama. Terus langsung ke action, kita redirect. Nah, redirect kita arahkan ke portnya, port proxy tadi kita buat 80. Kalau sudah tinggal di oke. Coba kita pantau. Nah, sudah ada 1 untuk lab A. Tambahkan berikutnya untuk lab B sama, general lagi. Ini kita DST NAT juga, DST NAT. Terus protokol TCP, DST port buat 80. Terus in interface tadi lab A sudah, sekarang lab B, lab B. Terus kita arahkan langsung ke actionnya, kita direct, actionnya di redirect to port 80 sama dengan yang lain. Oke saja. Nah, di sini sudah ada 2 buah. Oke, untuk nomor 20 sudah selesai. Oke, di sini sudah ya. Di sini sudah, drop sudah. Nah, langkah berikutnya adalah nomor 21. Kita aktifkan router. Nah, yang pertama
pertama itu untuk akun siswa. Tadi permintaannya siswa ini aktif hanya pada saat jam istirahat dan mati pada saat jam belajar. Nah, di sini langkahnya kita harus mengetahui terlebih dahulu nomor urut akun atau user siswa ini nomor urut berapa pada list di user hotspot ya. Nah, jadi ini kita harus ketahui terlebih dahulu. Caranya ini sudah selesai, ditutup saja. Nah, kita masuk kepada bagian di bagian new terminal ya. Kita pantau terlebih dahulu nomor urut user. Caranya adalah ketik di sini IP hotspot user print. Nah, tinggal di enter saja. Nah, di sini nampak nomor urut 1 2 3 4 ya. Nah, ini posisi siswa ada di nomor 4. Nah, ini sudah dapat nomor urut siswa, akunnya adalah nomor urut nomor 4. Nah, ini sesuaikan saja ya. Tinggal dicari dengan perintah yang tadi IP hotspot user print. Nah, kalau sudah dapat, nah barulah kita bisa membuat scriptnya. Caranya ini tinggal ditutup, kita nomor 4 tadi ya. Pada bagian sistem, di situ ada bagian script ya. Nah, di sini terus ditambahkan. Nah, pada bagian script ini yang pertama ini disable akun siswa. Akun siswa ini mati, jadi disable pada jam tertentu ya toh. Kita buat dulu keterangan namanya di sini disable siswa contoh ya, kan ada 3 tahap. Ada pagi ya, jam 7 pagi bel masuk, itu akun siswa tidak bisa dipakai. Terus pada saat istirahat pagi ada 2 kali, terus istirahat yang ketiga siang ya, zuhur. Nah, berarti ada 3 kali kita tambahkan di sini. Nah, di sini kita buat yang pertama terlebih dahulu. Pada bagian source diketikkan saja di sini IP hotspot user disable, terus number ini jangan salah ketik ya. Kalau salah ketik ini tidak akan jalan scriptnya. Sama dengan tadi nomor 4, siswa kan berarti sama dengan 4. Ini disable yang pertama. Kalau sudah tinggal di OK saja. Nah, sudah ada yang pertama. Karena ada 3 waktu, kita pantau di sini ada nomor 22 ini, dia minta siswa di 3 schedule. Tinggal disesuaikan saja kapan admin ingin mematikan akun siswa dan kapan ingin mengaktifkan lagi akun siswa sesuai keadaan. Dan ini berlaku setiap hari ya, setiap hari aktivitas router. Yang pertama sudah, disable siswa 1 sudah, terus ditambahkan lagi scriptnya. Kita buat di sini disable siswa tahap yang kedua. Nah, di sini kita ketikkan lagi yang tadi IP hotspot user disable number sama dengan 4. Di copy saja lah, report kita copy saja. Nah, yang kedua sudah, tinggal di OK. Sudah ada 2 buah. Terus yang berikutnya ini disable lagi, disable siswa 3. Nah, ini dipaste sama saja. Ini sudah, tinggal di OK. Sudah ada 3 buah. Terus script ini untuk menonaktifkan. Nah, kita tambahkan juga script untuk mengaktifkan. Caranya sama, tinggal ditambahkan lagi. Cuman di sini kita buat kodenya bukan disable, sudah posisi enable ya. Enable siswa. Nah, berarti ada 2 kali. Jadi aktif pada saat istirahat pertama dan istirahat yang kedua siang zuhur ya. Kita buat yang pertama. Nah, ini kita copy lagi, kita paste saja lah yang tadi. Nah, ini posisi usernya jangan disable, ini kita buat enable. Diganti saja salah besar, enable. Oke, sudah enable. Nah, kalau sudah tinggal ini saya copy lagi lah. Copy, tinggal di OK juga.
sudah ada yang pertama, jam istirahat pagi. Tambahkan lagi ini untuk istirahat siang. Nanti enable siswa yang kedua. Jadi pasti saja yang tadi sudah enable, sudah aman. Terus nomor sudah 4 sudah oke saja, aman. Nah, ini aktivitas siswa ya, untuk siswa nonaktifkan dan mengaktifkan. Terus di sini apa lagi? Permintaan nomor 21. Ini sudah. Terus coba kita pantau sekali lagi. Sudah aman ya? Aman. Hapus list DHCP. Nah, ini digunakan untuk, karena router ini menggunakan wireless dan klien kabel juga aktif DHCP-nya. Jadi biar setiap hari aktivitas pembagian IP itu berganti dan IP yang sudah dibagikan itu dibuang untuk hari berikutnya, tambahkan perintah atau schedule untuk list DHCP dihapus. Nah, tapi di sini ada scriptnya, ada script. Nanti silahkan dilihat di sini atau dicatat atau di copy saja, atau dilihat di link, silahkan download. Nah, ini kebetulan saya copy saja script ini tinggal di copy. Nah, terus saya tambahkan bagian baru, nah ini saya buat keterangan baru. Di sini adalah hapus list ya, hapus list DHCP. Nah, di sini ada source, tinggal saya paste saja. Oke, tinggal di oke. Nah, coba kita lihat. Oke, sudah ada yang hapus list sudah. Nah, berikut ada reboot router. Jadi router juga kita suruh dia nge-reboot dengan sendirinya ya. Ini ada perintah sistem reboot. Nah, tambahkan di sini kita buat aktivitas routernya adalah reboot. Ini kebetulan saya buat 1 kali saja untuk reboot ya. Kalau ingin 2 kali 3 kali silahkan disesuaikan saja, tinggal ditambahkan untuk 1, 1002 atau 1003 terserah. Saya cukup 1 kali saja router reboot dalam 1 hari. Nah, di sini kita ketik perintah sistem itu adalah reboot. Oke, kalau sudah tinggal di oke. Aman untuk reboot. Nah, ini untuk disable dan enable, hapus DHCP sudah. Nah, coba kita pantau pekerjaan berikutnya apa. Nomor 22, buatkan schedule aktivitas router. Jadi tidak hanya habis di bagian script selesai, tidak. Jadi ini schedule-nya adalah waktunya. Jadi pada waktu jam keberapa akun siswa mati dan akun siswa hidup tadi, kita aktifkan juga jamnya. Ini berhubungan dengan waktu ini. Terus di sini ya, ini berkaitan ya, nomor 21 dan dengan 22 berkaitan. Namun sebelumnya ini saya kelupaan di sini, sebenarnya ada tambahan ya. Ada tambahan di sini, saya lupa. Mestinya pada bagian di sini nomor 2 nomor sekian lah. Di sini ada NTP belum kita aktifkan. Nah, ini bahaya ini. NTP server aktifkan juga. Nah, NTP ini waktu ya, waktu. Jadi jangan sampai nanti kita sudah setting waktu di sini time schedule, ternyata waktu yang di router itu ngawur. Jadi lebih baik kita aktifkan terlebih dahulu NTP servernya waktu ya. Oke, baiklah, kita mulai mengaktifkan NTP server. Jadi sebelum kita aktifkan schedule waktu untuk aktivitas tadi, kita aktifkan NTP terlebih dahulu. Dan ini juga berguna untuk NTP server pada setiap klien yang di lab ya. Jadi agar waktu yang di klien dan di server routernya sama ya. Di situ ada bagian yang pertama, kita pantau jam terlebih dahulu. Itu ada sistem, di sistem ya, di sistem itu ada clock. Nah, pada bagian clock di situ kita perlihatkan di situ ada time zone. Pastikan posisinya, kalau kita di Indonesia ada Asia Jakarta ya. Jadi, kalau sudah tinggal di oke saja, aman sistem clock. Nah, langkah berikutnya kita masuk ke NTP server. Di sini kita masuk ke sistem. Di
sini ada SNTP yang pada bagian klien saja lah, SNTP klien ya. Terus kita enable saja, centang enable. Terus pada bagian primary ini kita tulis di situ ada bagian ketik saja id.ntp, nggak salah, id.pool.ntp.org pada bagian atas. Terus pada bagian bawah kita ganti ntp.nasa.gov. Oke, kalau sudah, nah, tinggal kita apply saja. Otomatis dia sudah muncul begini. Kalau sudah, tinggal di OK kan, coba kita pantau clock apakah dia sudah berubah atau masih. Ya sudah, tetap ya, karena ini waktu masih memang saya nyeting jam 5 ya. Udah aman berarti. Kita ada bagian sistem, ada bagian SNTP client di sini, centang terus diketik yang tadi ya. Oke, kalau sudah tinggal aman. Pada bagian NTP sudah diaktifkan, berarti waktu sudah sinkron, aman berarti. Tahap berikutnya adalah kita aktifkan schedule mulai waktu. Nah, ini tinggal kita mulai. Ini saya geser di sini. Saya besarkan. Nampak. Ini bagian script. Nah, kita buat schedule, dimasukkan ke bagian sistem. Ada scheduler. Nah, di sini. Nah, di sini dia. Schedule yang pertama yaitu untuk disable siswa. Di sini ya. Nah, ini ada pada bagian ini. Kita buat di sini namanya adalah disable siswa. Kita samakan saja dengan yang ini ya. Samakan saja dengan urutan yang ini. Kita buat disable siswa 1. Nah, jam berapa mau kita matikan siswa ini akunnya? Nah, biasanya jam pagi ya, jam 7. Biasanya 07 ya, 07. Ini tergantung pada saat bel masuk. Contoh bel masuk itu 07.00 gitu. Atau kita lebih kasih 07.15. 00. Jadi jam 7.15 akun siswa mati. Nah, pada bagian on event ini, nah tinggal kita samakan dengan yang di sini, disable siswa 1. Di sini sudah sama kita buat, tinggal di copy saja, ini juga boleh. Copy terus dipaste di sini. Kalau sudah, tinggal di OK. Nah, yang pertama sudah ada. Terus sebenarnya ini mesti di run ya, run terlebih dahulu. Bukan, runnya di sini, runnya dari sini, nanti kita terakhir aja. Tambah lagi untuk disable akun yang kedua, disable siswa, samakan saja penulisannya dengan yang ini 2. Nah, jam berapa? Ini disable ini pada saat masuk yang kedua, jadi istirahat kan. Jadi pada saat siswa istirahat jam 10.15, contoh istirahat jam 10.15 istirahat. Nah, contoh siswa tadi masuk jam 10.30. Nah, ini bisa diganti juga di sini, atau jam 11 masuk, terserah, tinggal disesuaikan saja. Kebetulan di sini saya ganti contoh masuk siswa tadi 35 contoh. Nah, 35.00. Jadi istirahat jam 10.15, sekitar 20 menit dia istirahat. Kalau sudah masuk jam 10.35 akun tadi mati. Kalau sudah, ini tinggal di copy lagi, copy samakan juga dengan yang ini ya. Sebenarnya sama aja dengan ini. Paste lagi di sini. Kalau sudah, tinggal di OK saja. Ada 2 buah. Satu lagi disable yang ketiga. Tambah lagi, kita buat lagi disable. Ingat penulisannya harus sama dengan posisi yang di script ya, biar tidak membingungkan. Disable siswa, ini kita buat disable 3 ya, yang ketiga. Nah, ini pada start istirahat zuhur atau istirahat siang. Jam berapa kira-kira? Perkiraan sekitar jam 12 ya. Bukan, pada saat istirahat siang mereka kan istirahat jam 12. Terus jam 1 sudah masuk,
berarti jam 1 sudah masuk kelas, berarti jam 13 ini 13.00. Nah ini akun sudah tidak bisa lagi dipakai. Nah ini samakan juga dengan ini, tinggal kita copy lagi, tinggal kita paste, tinggal kita oke, sudah ada 3 buah untuk menonaktifkan. Nah berikut adalah kita mulai mengaktifkan. Jam mengaktifkannya, nah ini kita samakan lagi, enable yang pertama, enable siswa 1 sama ya. Terus nah ini aktif pada saat jam istirahat. Jam istirahat itu sekitar jam 10.15. Nah berarti ini sekitar jam 10.15, 00 bel berbunyi, akun siswa langsung bisa dipakai. Ini di centang juga, memory copy, dipaste juga di sini. Kalau sudah tinggal di oke. Terus tambahkan lagi pada saat istirahat kedua, istirahat zuhur. Terus lagi sini enable siswa 2 istirahat zuhur. Contoh dimulai bel istirahat zuhur itu jam 12. Jam 12 berapa perkiraan? Kalau jam 12.30. Ini tinggal disesuaikan di sekolah masing-masing ya, bagi yang admin di sekolah. Nah ini juga kita copy, kita taruh di sini juga, paste saja. Aman. Untuk siswa aman, aktif dan nonaktifnya. Berarti ada 2 jadwal dia akun aktif, istirahat masuk, istirahat siang, asal pagi ya. Istirahat pagi, terus istirahat siang. Terus jam mati jam pada saat masuk pagi jam 7 pagi. Di sini ada jam masuk yang kedua, terus masuk yang ketiga. Nah berikut adalah untuk penghapusan. Mana tadi yang list ya, yang list di HCP ini. Nah jam berapa mau dibuang setiap pembagian IP ini. Nah ini contoh setiap jam 6 sore. Kalau seandainya router itu aktif 24 jam, nah, contoh setiap jam 6 sore pembagian IP yang ada tuh dibuang, baik di HCP WiFi atau di HCP yang jalur kabel. Tinggal ditambah, samakan juga penulisannya biar tidak repot kita. Hapus list di HCP jam berapa, atau jam 6 sore berarti jam 18. Ini tinggal disesuaikan saja sesuai keinginan admin. Nah ini normal juga. Nah ini samakan juga kata-katanya dengan ini, tulisannya tinggal di copy lagi, tinggal di paste lagi, tinggal kita oke kan saja. Aman. Berikut pada saat reboot. Nah reboot kebetulan di sini 1 kali saja saya buat. Oke, jam berapa router ini bakal reboot, tinggal ditulis lagi reboot. Terus jamnya, contoh saya mau buat dia reboot itu dimulai dari jam berapa kira-kira, jam 6 juga kah, atau kita buat jam 12 malam gitu. Jam 12 malam juga bisa, siang ya, jam 00 berarti jam 00 lah. Atau sesudah hapus list di HCP juga boleh, atau jam 18 titik lebihkan sedikit ya, 18 tadi 00 atau 18.30 ya, jam setengah 7 malam dia reboot. Nah, ini kita lakukan saja ini ke on event pasti lalu oke, sudah selesai. Ini nih sudah aman. Nah berikut ini belum otomatis aktif kalau belum kita run. Ini posisinya belum ada yang kita run script ya, ini masih 000. Nah caranya tinggal di klik pada bagian script ya, script list. Contoh yang pertama itu kita disable siswa terlebih dahulu, kita run saja, kita run script. Oke, di sini kita run script juga, muncul waktu di sini. Run script lagi, semuanya kita run script semua, run script lagi, hapus DHCP juga di run script. Ini sudah ya, ini yang bagian bandwidth tadi. Nah bagian reboot juga ini kalau saya klik ini pasti router bakal reboot. Coba kita klik run script.
apa yang terjadi. Nah, benar, router reboot ya. Jadi kita aktifkan terlebih dahulu ya, run script terlebih dahulu sebelum pekerjaan tadi. Oke, router reboot dan ditunggu dia aktif lagi ya. Tinggal kita klik reconnect saja nih, klik reconnect. Nah, masuk lagi kita ke dalam router. Oke, ini hidupkan saja ya. Terus langkah berikutnya apa ini? Nomor 22 aman. Nomor 23 password router. Nah, ini penting sekali ini ya, jangan sampai router yang disetting admin tidak dikasih password, nanti bisa direset siswa kalau dimainkan siswa ya. Oke, ini caranya simple, masuk ke sistem, di situ ada bagian password ya, password. Nah, di sini new passwordnya kita buat ini, contoh kita buat passwordnya yang mudah diingat saja, SMK, atau kita buat adminnya admin SMK. Terus ini juga samakan admin SMK. Kalau sudah tinggal di change. Oke, pekerjaan router password sudah dibuat. Nah ya, berikutnya adalah tahap pengujian. Nah, tinggal kita ke tahap pengujian. Sebelum ke tahap pengujian, kita pantau terlebih dahulu topologi. Kita mau nguji yang dari mana terlebih dahulu. Contoh kita nguji yang jalur 2 ya. Kebetulan komputer saya terpasang di nomor 2. Apakah saya dapat IP ya? Tinggal ini dipantau di sini. Di kanan open network. Terus di bagian Ethernet, terus chain adapter di sini ya. Ruang sharing center. Chain adapter setting, coba saya pastikan di sini tidak ada IP karena DHCP ya. Sudah hilang. Nah, tinggal kita klik status detail apakah saya dapat IP address. Nah, benar, saya dapat IP ini 1050 untuk jalur kabel yang lab A ya. Oke, ditutup saja. Sekarang kita langsung pengujian internet ya. Namun sebelumnya kita tes lewat command prompt dulu. Windows R, kalau yang Windows R, CMD, enter saja. Coba kita ping ke Google, google.com, aman ya, TTL. Oke, ditutup saja. Kita buka browser. Coba kita tes langsung google.com. Nah, ini nampil ya, nampil. Coba kita tes SMKN 14 Lawang. Nah, aman ya, aman. Terus kita tes buka YouTube. Nah, YouTube juga bisa ya, YouTube bisa. Terus pengujian tadi ada katanya di topologi tadi kita lihat Facebook jalur kabel diblokir. Oke, coba kita tes Facebook apakah terbuka. Facebook.com ini sudah ada, tinggal di enter saja. Apa yang terjadi? Karena tadi kita drop, apakah berhasil? Pastinya gagal. Nah, ini sudah dan tidak bisa dibuka ya. Meskipun dibuka lewat Google, di sini kita buka di Google ya. Kita buat Facebook. Ini ada di Google pasti ada ya, tapi pada saat kita masuk ke websitenya, ini sudah tidak bisa dibuka lagi. Nah, ini mengantisipasi jangan sampai siswa di lab ini bermain Facebook, lupa belajar, tidak baik yang demikian ya. Tapi kalau YouTube mungkin boleh ya, nonton video tutorial, terutama tutorialnya Dodek Mentawai ya. Oke, coba kita pantau lagi. Nah, ini tidak terbuka. YouTube aman. Coba kita play salah satu video ya. Nah, ini jalan. Nah, kita lihat pergerakan di router. Pada QI IP tadi kita IP 50. Ini lab A. Lab A turun ke bawah. Nah, ini dia. Lab A ini sudah ada merah. Kita lihat grafik atau traffic ya. Ini sudah ada. Nah, ini sudah terlimit otomatis 256 dan download itu 512 tadi ya. Oke, sekarang kita ke tahap pengujian WiFi. Namun sebelumnya jalur kabel ini saya matikan terlebih dahulu. Di sini ada yang matikan. Posisi yang ini saya matikan terlebih dahulu. Sudah ditutup, tutup saja.
Terus kita coba masuk ke cari wifi nya ya. Cari wifi sini sudah ada SIM-Call Spot, tinggal di connect. Tunggu saja, nah ini sudah nampil. Nah, ini sudah tampil ya. Oh, ini tadi sudah saya login pakai akun siswa tadi ya. Nah, oh iya, satu hal kelewat di sini, mestinya pada ini ya, tambahkan satu lagi lah untuk nomor 25 agar siswa ini tidak mesti login otomatis ya. Kita ibaratnya setiap bukan akun siswa saja, setiap akun Zero Spot tidak login otomatis. Lebih baik kita upayakan di sini setiap user yang login itu cache-nya atau cookies-nya dibuang saja, biar dia setiap terhubung dengan wifi SIM-Call Spot yang dibuat ini, dia login dengan tampilan login masing-masing. Tadi tujuannya agar setiap case yang ada pada siswa atau guru itu terbuang. Jadi di sini saya tambahkan tadi lupa ya, cookies hotspot dinonaktifkan. Caranya kita masuk ke Mikrotik lagi, Winbox lagi ya. Nah, di sini kita login lagi. Nah, tadi ini passwordnya tadi kalau tidak salah admin ya, admin SMK. Login address saja, connect lagi. Nah, pada bagian IP hotspot di situ ada IP, ada hotspot ya. Pada bagian server profil, nah di sini di SIM-Call Spot ini yang DNS-nya. Nah, ini kita pada bagian login di cookies itu dinonaktifkan saja. Ini kan ditentang ya. Nah, ini dibuang saja. Kalau sudah tinggal di OK. Nah, begitu. Jadi kalau setiap user yang login terus dia terputus logout, nah dia tidak tersimpan cache-nya, dia login lagi ya. Coba kita pantau, ini login siswa, ini belum jalan ya, karena ini jam 5 mestinya akun siswa itu tidak bisa dipakai. Berarti pada pembuatan script ini kita pantau lagi ya, saya besarkan lagi. Pada bagian script yang tadi kita mesti run lagi scriptnya. Nah di sini ini 0 semua ya. Kita aktifkan lagi ini disable-nya, run script lagi, run script. Terus yang enable biarlah terlebih dahulu. Kita run semuanya lah. Kita run semuanya. Nah, kita matikan juga bisa ini. Oke, ini juga kita aktifkan lagi. Jadi pastikan di sini ada waktu dan posisi run, ada angka di sini nih, run count-nya ya. Oke, coba kita tes lagi. Coba kita putuskan koneksi, disconnect. Coba kita tutup lagi browser, kita tes lagi. Nah, ini terputus ya. Oke, tinggal klik lagi SIM-Call Spot, connect. Nah, nanti lagi dia kan. Ini kalau cookiesnya dimatikan, dia tidak langsung nampil ke internetnya ya. Contoh saya login dengan akun Abu tadi, kalau tidak salah Abu ya. Abu passwordnya tadi 80 ya. Coba kita klik OK. Oh salah, apa tadi passwordnya 90, Abu 90. Oke, nah benar, ini Abu saya login. Oke, coba kita tutup lagi. Coba kita tes disconnect, apakah berjalan dia, apakah cookies konekkan lagi. Coba ini tampil dia. Coba kita pakai akun siswa. Nah, tidak bisa dipakai, berarti sudah berjalan script dari schedule yang sudah dibuatkan tadi. Jalan ini aman. Nanti besok pagi sekitar jam 10.15 itu siswa baru bisa aktif akun ini. Kita coba pakai akun City. Passwordnya coba kita buat 85 tadi kalau nggak salah ya. Oke, login City ya. Nah, untuk jalurnya wifi ini tidak ada yang diblokir ya, tidak ada yang diblokir. Yang diblokir hanya jalur kabel saja. Nanti guru bisa buka Facebook, YouTube dan yang lain-lain, siswa juga bisa. Oke, tinggal kita tes pakai
browser ini juga tambahkan facebook.com. Oke. Nah, nampil kan. Nah, ini nampil. Nah, ini kan bisa. Untuk akun wifi bisa dipakai Facebook. Oke, kira-kira seperti itulah pekerjaan dari settingan router ini ya. Kita kembali lagi ke topologi, kita pantau lagi. Jadi ini router sudah tersetting dengan langkah-langkah script pekerjaan yang tadi ya. Sudah aman. Nah, berarti kita telah berhasil membuat topologi ini jalan. Oke, saya rasa cukup demikian. Terima kasih kepada viewers yang sudah subscribe dan yang belum, tolong di subscribe channel ini, bantu support ya. Jangan lupa lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi saya update tutorial. Terus diingatkan lagi, jikalau ini video dirasa bermanfaat silahkan di like dan di share pastinya di media sosial kalian masing-masing. Oke, terima kasih, berjumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya, terutama di bagian jaringan ini ya. Saya rasa demikian, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.